ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Baik, kita perhatikan pada lafal walaqad zayyana as-samaa'a. Pada lafal walaqad, pantulkan huruf dal ketika huruf dal tersebut sukun dan di sini diwarnai dengan biru, yang artinya harus dibaca dengan bacaan qalqalah ya teman-teman. Qalqalah artinya memantul. Maaf, ini tandanya hurufnya bukan angka 5, bukan lafal 8 9 tapi 5 sampai 6. Walaqad zayyan. Kemudian perhatikan pada lafal zayyana sama. Nah, di sini ada dua tasdid yang berdekatan. Biasanya kalau kita tidak perhatian, dia kurang fokus, maka ada salah satunya pasti nanti jadi panjang. Cara membacanya yang pertama, ya-nya dilembutkan, zayya, baru ditekan lagi ke nun. Zayyana. Nah, pada lafal nun yang bertasydid ini wajib ditahan bunyi n-nya karena ia ada bacaan gunnah. Karena ada bacaan gunnah. Sehingga dipantulkan ditahan, bukan dipantulkan, ditahan. Zayyana, ya. Beberapa yang terjadi tidak menahannya, cuman zayyanas gitu ya, tapi harusnya ditahan. Kemudian pada lafal as-sama, di sini ada alif lam syamsiyah yang dimana alif dan lamnya diidghamkan ke sin sehingga sinnya berharakat tasydid. Kemudian pada lafal samaa, panjangkan huruf ma sepanjang 4 atau 5 harokat dan tidak boleh dikurangi ya teman-teman, karena di sini ada namanya mad wajib muttasil. Mad wajib adalah mad yang terjadi ketika adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, yaitu ya ini huruf mad berupa alif, maka ma-nya dipanjangkan. Kebalik, astagfirullah. Ya, adanya huruf mad bertemu dengan hamzah, ya, adanya huruf mad bertemu dengan hamzah sehingga ma-nya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. dan hamzahnya pada satu kata pada lafal as-samaa. Kemudian lafal ad-dunya sama alif lamnya, alif lam syamsiyah langsung diidghamkan huruf dal. Kemudian jelaskan bunyi ketika lafal dunya. Nah, ini kita kenal dengan izhar mutlak. Pada dasarnya apabila ada nun mati ya atau tanwin ya, atau nun mati lah ya, karena khususnya nun mati atau tanwin itu bertemu. Tapi kalau tanwin tidak ada yang bertemu dengan satu kata, pasti dua kata. Itu khusus nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ya atau huruf waw, yang dimana kedua huruf ini merupakan huruf idgham yang biasanya diidghamkan atau dimasukkan ke huruf setelahnya nunnya. Nah, pada lafal yang dia satu kata, apabila ada nun mati ketemu ya atau waw satu kata, pada satu kata tidak diidghamkan tapi dibaca dengan jelas suara nunnya, dan ini dikenal dengan istilah izhar mutlak. Maka bukan lagi duya tapi bacanya dunya, dunya. Bimasabiha wa ja'alnaha sabinaha mat tabi'i harus sama bunyinya, yaitu 2 harakat. Kemudian berlafal rujuman lisyayatin, rujuman li, ada tanwin bertemu dengan lam. Nah, apabila ada tanwin bertemu dengan lam maka dinamakan dengan idgham bila gunnah. Cara membacanya langsung masukkan tanwinnya ke huruf lam yang bertasydid, tapi tidak disertai dengan penahanan karena dia bila gunnah. Ya. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, rujuman lisyayatin. Kemudian pada lafal shin, lisya, ya, lisya, tasydidkan sinnya, tapi hati-hati jangan sampai terbaca dengan sin, jangan dibaca lissa tapi lisya, sya pakai y gitu ya. Nah, ini untuk shin itu cara membacanya adalah di tengah lidah kita bunyinya lisya, sya, ash. Nah, shin sendiri punya sifat tafasyi. Nah, ini tafasyi itu intisyarus saut fil fam, maka disebarkan bunyinya.
Kemudian kalau kita berhenti pada lafal syayatin, ini ada terjadinya mad arid disukun lagi. Tapi kalau kita lanjut yaitu mad tabi'i. Kemudian pada lafal wa a'tadna lahum ada qalqalah pada lafal dal yang disukunkan. Wa a'tadna lahum, ya, danya dipantulkan karena ya qalqalah. Lahum adzabas sa'ir, ya, mim matinya bertemu dengan huruf mim mati ketemu ain, dijelaskan suara mimnya karena dia izhar syafawi jelas, ya. Kemudian pada lafal as-sa'ir ada mad arid disukun yang terjadi karena huruf ro yang disukunkan, ya, disukunkan pada akhir bacaan. Nah, ini namanya sukun arid. Nah, sebelum sukun arid ada huruf mad berupa ya, dan inilah yang dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Maka cara bacanya as-sa'ir 2 atau 4 as-sa'ir atau 6 harokat as-sa'ir. Nah, pada lafal ro sendiri ada hukum tajwid juga berupa ro tarkik. Ro yang dibaca tipis, tidak dibaca adabas sa'iru, tidak tipis-tipis, ya. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Kemudian pada lafal ayat 6 walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Pada lafal walilladzina, hati-hati dalam lafal dzal tidak diganti dengan walillazi, ya. Jadi kita harus hati-hati, diulang-ulang terus bagaimana cara membacanya, yaitu ujung lidahnya nempel dengan gigi seri atas, ya. Walilladzina kafaru birabbihim, lafal ru mad tabi'i, zi juga mad tabi'i, birabbihim mim mati bertemu ain sebagaimana lahum, yaitu izhar syafawi. Azabu mad tabi'i, jahannam. Nah, ini ada gunnah. Ingat, gunnah itu wajib ditahan nunnya. Jangan sampai lupa. Jangan hanya sekedar azabu jahannam gitu, ya, tapi tahan lagi. Azabu jahannam. Kemudian wa bi'sal masir. Hamzah dimatikan. Tidak boleh nyeret. Wa bi'sal masir. Ada mad arid disukun lagi pada lafal sir. Boleh milih, ya, teman-teman. Ya, kita coba sekali lagi. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Ya, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.